Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube Mami Yurisi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat puding karamel yang enak banget nih. Bikinnya gampang banget loh. Nah teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Nah teman-teman, pertama kita akan buat karamelnya. Di sini ada gula pasir, ada air biasa atau air dingin, dan juga kita siapkan air panas. Sekarang untuk bahan pudingnya, di sini ada susu cair atau susu UHT, lalu ada telur ayam. Kita pakai 3 buah yang utuh dan 1 buah kuning telur ayam. Ada gula pasir, selanjutnya ada vanili, ada sejumput garam, dan ada madu. Nah teman-teman, pertama kita akan buat karamelnya dulu ya. Kita siapkan nih pancinya di sini. Lalu kita masukkan aja. Ini ada gula pasir ya. Kita masukkan gula pasirnya. Selanjutnya kita masukkan air. Ini airnya air biasa, bukan air panas. Kita masukkan nih kayak gini. Lalu ini kita nyalakan kompornya dengan api yang sedang sampai dia itu lumer, mencair seperti ini. Biarkan aja sampai dia lumer, baru nanti akan kita masukkan air panasnya ya. Nah ini sambil kita aduk-aduk ya, kayak gini tuh ya tuh, sambil kita goyang-goyangin. Nah sudah seperti ini tuh, tapi masih belum berwarna coklat ya, masih putih-putih kayak gini. Biarin kita tunggu dulu sampai dia benar-benar berwarna coklat. Nah ini warnanya juga tuh udah agak tua-tua gitu. Warnanya bukan tua sih, maksudnya coklat yang pokoknya karamel banget gitu ya. Sudah mulai tua tuh. Jadi dia makin lama makin mengental. Tapi ada juga yang buat tanpa menggunakan air awalnya. Bebas-bebas aja sih. Cuman kalau nggak menggunakan air itu nanti dia tuh agak susah ya lumernya. Kalau kita menggunakan air, membantu untuk cepat larutnya seperti itu. Nah ini sudah selesai kayak gini tuh, sudah coklat. Sekarang kita akan masukkan air panasnya ya. Sekarang kita masukkan aja. Ini air panas banget. Kalau kita serem ya, ini kan karena akan meletup-meletup, boleh kita pakai ini nih. Dia tutup panci, kita masukkan ya, 1, 2, 3. Nah, lalu kita goyang-goyangkan. Nah ini udah jadi karamel tuh teman-teman, kayak gini. Boleh diaduk-aduk sebentar biar rata. Selanjutnya kita angkat. Nah kayak gini kita angkat aja. Boleh kita salin ke wadah kayak gini juga boleh. Nah ini udah siap kita pakai. Nah teman-teman, ini kan karamelnya udah jadi ya kayak gini nih. Mumpung ini masih panas ya, kita akan masukkan aja ke dalam cetakannya kayak gini. Nah ini cetakannya saya menggunakan cetakan gelas kayak gini ya. Nah pokoknya teman-teman boleh pakai apa aja, yang penting anti panas karena nanti akan kita steam atau kita panggang. Nah ini kita masukkan secukupnya, ini masih panas banget. 1 sendok aja kurang lebih. Seperti itu. Kalau udah kayak gini, ini kita sisihkan dulu. Kita akan membuat pudingnya. Oke, sekarang kita akan membuat pudingnya. Nah, ini kan ada susu. Susunya itu kan masih dingin banget ya. Jadi akan kita panaskan sebentar aja, panas-panas kuku lah ya gitu. Kita masukkan aja kayak gini. Kita masukkan dan kita hangatkan aja, nggak usah sampai mendidih. Cuman sampai hangat-hangat kuku aja ya.
teman-teman, ini kita matikan aja. Udah selesai ya tuh. Jadi dia itu nggak usah sampai mendidih, sampai hangat-hangat aja kayak gini. Ini juga panas banget sih. Tapi kita istirahatkan dulu ya di sini. Nanti kalau udah agak dingin ya, tapi nggak terlalu dingin, pokoknya hangat-hangat kuku, baru akan kita masukkan ke dalam telurnya nanti. Selanjutnya teman-teman, kita akan siapkan wadah ya kayak gini. Ini akan kita masukkan telurnya nih. Kita masukkan dulu telurnya. Kita masukkan 3 buah telur. Seperti ini. Telur utuhnya 3 buah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan 1 buah kuning telur ayam. Kita masukkan kuningnya. Tambahkan juga gula pasir. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, ini akan kita aduk-aduk. Nah, ini kita aduk rata sampai dia itu benar-benar tercampur dan gulanya itu larut ya teman-teman. Seperti itu. Oke, sampai gulanya larut. Oke, kalau udah kira-kira udah tercampur rata, kita masukkan aja sedikit garam. Kita masukkan garamnya. Kita tambahkan vanili supaya nanti dia tidak amis. Kita masukkan secukupnya. Nah, kita masukkan ini madu. Kita masukkan madu ya teman-teman. Masukkan madunya seperti ini. Kalau nggak pakai madu, rasanya enak juga. Cuman menurut saya teksturnya mungkin lebih lembut kali ya, karena madu ini kan sebagai pelembut juga. Nah, ini kita ratakan lagi ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke teman-teman, kalau kira-kira ini udah tercampur rata ya gulanya semua. Ini susunya sudah tidak panas lagi dan ini sudah hangat-hangat kuku. Kita masukkan aja ya teman-teman, seperti ini. Kita masukkan sambil kita aduk-aduk. Nah, pelan-pelan aja, dikit-dikit, supaya susunya itu telurnya itu nggak matang. Kayak gini. Nah, tuh kan masuk ya. Oke, kita masukin semua kayak gini. Kita aduk-aduk rata kayak gini. Nah, kalau kira-kira sudah tercampur rata kayak gini, kita akan saring dulu supaya nanti tidak ada busa-busa di atas kayak gini. Jadi nanti pudingnya itu cantik ya. Kita siapkan ini. Saya siapkan alat kayak gini. Bukan alat, siapa namanya? Wadah dan saringan. Supaya nanti tidak ada busa-busanya, jadi kita saring kayak gini. Kita saring aja. Seperti ini. Supaya dia itu lebih bersih ya dari busa-busa. Oke, seperti itu. Walaupun masih ada busa juga, tapi dikit. Nah, seperti ini kita saring. Oke, kalau sudah kayak gini, jadi nanti mudah kita akan tuang ke cupnya ya, kayak gini. Sekarang kita ambil dulu cupnya yang telah kita sajikan tadi. Sekarang ini sudah saya kasih loyang. Nanti akan kita kasih air panas supaya nanti dia kita panggang sambil dia itu kita steam seperti itu. Nah, sekarang akan kita masukkan aja seperti ini deh. Kita masukin satu-satu kayak gini. Jangan penuh-penuh dulu. Jadi jelek tuh. Tumpah. Seperti ini tuh. Ini kurang lebih menjadi 4 buah puding. Ini cupnya cukup besar ya teman-teman. Kurang lebih ini ada 200 berapa mili ya? 200 milian deh kurang lebih satu cup ini. Nah, tuh seperti itu. Isinya jadi penuh-penuh. Hasilnya jadi cantik kayak gini. Nah, pokoknya kita sama ratakan. Kalau masih ada sisanya kayak gini,
Oke, setelah itu kalau udah kayak gini, jangan lupa ini kita kasih air panas ya. Kita kasih dulu air panas. Dan ini sudah ada air panas nih. Ini air panas yang baru mateng. Kita masukkan ke dalam sini. Jadi nanti kita panggang sambil nyetim gitu ya teman-teman. Nah pokoknya secukupnya aja. Jangan sampai penuh-penuh banget juga, tapi jangan sampai dikit banget juga, takut nanti airnya kering. Nah kayak gini. Kalau udah, ini kita tutup dengan aluminium foil supaya dia tidak kena uapan. Nah kayak gini aja deh, biar gampang. Seperti itu, sampai gitu. Oke, ini akan kita oven ya. Seperti ini dengan oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu, apinya 140 derajat Celcius. Kita tutup. Oke teman-teman, ini udah matang, udah saya steam nih cukup lama, kurang lebih 70 menitan ya, seperti ini. Nah, ini teksturnya sudah keras ya teman-teman, tuh seperti ini tuh sudah puding, goyang-goyang tuh. Dan ini akan kita dinginkan dulu suhu ruang. Setelah itu akan kita masukkan ke dalam kulkas, baru bisa kita santap ya. Jangan lupa kita tutup dulu nih kayak gini. Nah, ini kita istirahatkan dulu. Tarang, ini dia pudingnya udah jadi nih. Ini udah saya istirahatkan ke dalam kulkas dan pudingnya udah bener-bener dingin, udah enak banget, udah bisa kita santap nih. Di bawahnya ada karamel dan ada pudingnya seperti ini. Nah cara makannya bebas-bebas aja, boleh kita salin kayak gini ke wadah supaya makannya lebih enak. Atau boleh langsung kita makan aja di dalam cup seperti ini. Nah sekarang ini akan saya salin ke wadah kayak gini dan mudah banget turunnya. Tidak usah susah-susah, dia akan turun kayak gini tuh. Nah ini dia hasilnya kayak gini. Puding karamelnya udah jadi, cantik banget ya. Jadi karamelnya itu akan turun ke bawah kayak gini kalau kita salin nih. Dan untuk rasanya super enak dan super lembut banget. Sekarang kita lihat teksturnya ya. Untuk teksturnya sangat lembut sekali teman-teman, seperti ini. Pokoknya enak banget. Bikinnya juga gampang banget kan, cuma dikocok-kocok, jadi deh. Nah seperti itu. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.